Kalau kamu tidak pernah mengeksekusi ide itu akan menjadi satu khayalan impian yang tidak pernah akan tercapai. Tetapi kalau kamu memulai satu tindakan, hasilnya akan di luar ekspektasi. Meskipun kecil. Saya jalan dengan cara saya, tetap menyadarkan keluarga, menyadarkan orang-orang di dekat saya, agar demikian memahami bahwa money politik itu jahat. Money politik itu sifatnya kontraktual. Dia setelah bayar kita, dia tidak pusing. Hubungan kita sudah habis. Simak selengkapnya bincang-bincang santai di podcast Beta Timor, membahas peran dan kontribusi orang muda bagi pembangunan daerah dengan tema Mencari Pemimpin Muda bagian 1, hanya di kanal YouTube Beta Timor Channel. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam solid, militan, dan setia. Pemirsa Beta Timor Channel dimanapun Anda berada, bertemu lagi dengan saya Alexander Emmanuel Ngama di bincang-bincang santai di studio Beta Timor Channel. Hari ini tim redaksi Beta Timor Channel mengambil sebuah tajuk yang cukup menarik. Kita membahas tentang kontribusi orang muda dalam pembangunan, juga termasuk kontribusi dalam dunia politik. Sudah hadir bersama dengan saya di studio Beta Timor Channel dua orang muda yang energik, yang punya wawasan dan juga kompeten, yang akan membagikan pengalaman dan juga pandangan mereka soal kontribusi orang muda dalam pembangunan. Kita sapa dulu narasumber yang sudah bersedia hadir bersama dengan kita sore hari ini. Ada Pak Randi Valentino Neonbeni, SH MKN. Ya. Selamat sore. Sore kakak. Bang Randi. Profesi Pak Randi saat ini sebagai notaris PPAT ya. Ya. Dan juga akademisi, saat ini aktif mengajar di Universitas Negeri Timor dan juga sebagai dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Cendanawangi. Iya, betul. Narasumber kita yang kedua ada Pak Franciscus Solanus Avenpa SH. Saat ini tercatat sebagai mahasiswa magister hukum di Universitas Diponegoro. Ya. Mungkin saya ke Bang Randi terlebih dahulu. Siap. Terkait dengan tema kita, kontribusi orang muda. Menurut pandangan Bang Randi, sebenarnya orang muda dalam perspektif Pak Randi itu seperti apa sih? Baik, kalau saya melihat orang muda, apalagi mengenai kontribusi, orang muda itu memiliki kontribusi berupa karya, banyak karya. Kalau saya secara pribadi, karya yang dimaksudkan itu kita bermanfaat untuk sesama. Ya, saya juga kebetulan ketua komunitas buku bagi NTT, Regio TTU. Jadi kontribusi kami kepada pembangunan itu kalau dari segi pendidikan, kita membackup teman bacaan berupa donasi buku, kemudian sekolah-sekolah yang butuh buku itu kita backup. Kemudian kita pernah ada program mengajak generasi muda itu untuk membudayakan membaca. Apalagi era digital begini, sedikit-sedikit status, sedikit-sedikit HP akhirnya membaca secara konvensional itu ditinggalkan. Ya, kemudian ada beberapa karya yang kita buat itu seperti membangun sekolah. Terakhir sekarang itu saya mendirikan dengan beberapa orang mendirikan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Cendanawangi. Jadi menurut saya kontribusi ya seperti itu. Jadi perspektif orang muda dalam paradigma seorang Randi Neonbeni adalah orang muda yang energik dan juga berbuat. Ya. Kita ke Bung Alan lagi. Kalau dari pandangan Bung Alan sendiri, apakah istilah orang muda ini hanya sebuah akronim ataukah ada indikator-indikator lain yang pantas untuk menyematkan tataran orang muda itu seperti apa? Silakan. Terima kasih Pak Eman dan juga Abang Randi. Saya selalu mengatakan bahwa muda itu adalah kekuatan. Muda itu adalah kekuatan dalam konteks apapun. Muda adalah kekuatan. Nah, contoh muda adalah kekuatan itu terjabar dalam beberapa sejarah yang bisa kita lihat. Terjabar dalam beberapa sejarah yang bisa kita lihat. Contoh yang paling terang di depan mata adalah misalnya sejarah Kuba. Bagaimana Fidel Castro kemudian dengan Ernesto Che Guevara itu kemudian bekerja sama dengan adiknya Fidel, Raul Castro. Mereka
berhasil buat revolusi, menumbangkan rezim Fulgencio Batista di Kuba pada waktu itu. Nah, dan pada akhirnya berhasil memberikan kontribusi positif bagi pembangunan di Kuba. Nah, sehingga menurut saya muda itu adalah kekuatan. Nah, dalam konteks ini saya langsung misalnya mengerucut pada politik. Nah, orang muda di dalam berpolitik itu tidak bisa semata-mata kita hanya menjual muda secara kosong, muda tanpa tanpa nilai sama sekali, tetapi muda minimal harus ada nilai. Nilai yang saya maksud itu adalah ide yang kuat, ya toh? Gagasan dan narasi. Nah, orang muda ketika menjual ini, maka menurut saya dia bisa membackup kemudaan itu untuk memberikan kontribusi yang positif bagi banyak konteks, kalau misalnya dalam politik, dalam pembangunan. Saya kira itu. Bung Randi, ini terkait dengan geliat orang muda dalam berkarya. Ya. Sejauh ini ada tantangan atau tidak? Tantangan banyak. Tantangannya adalah ketika kita berkarya, kita berbuat, kita peduli terhadap sesama, orang menganggap bahwa itu pencitraan. Tetapi saya melihat itu sebagai satu motivasi. Apakah pencitraan ini punya batasan atau tidak? Nah, segala sesuatu yang dibangun dari niat, dari hati, tidak akan ada batas. Kendala apapun juga tetap akan terlaksana. Itu yang saya alami. Meskipun dulu relawan kita banyak, sampai 15 orang. Sampai pada hari ini saya sendiri kembali. Dan itu bukan persoalan. Menurut saya, ya, namanya berguna. Memang makna ini sangat sederhana, berguna bagi orang lain. Tetapi kalau berbicara secara konkret, sangat susah untuk dilakukan. Dan itu saya temui dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan, kita mengajak orang untuk membaca. Orang akan beranggapan bahwa orang ini tidak ada kerja, kan? Tetapi ada hal lain yang kita maksud di situ, bahwa berdasarkan data 2019-2020, NTT itu peringkat kedua seluruh Indonesia dalam literasi. Pertama itu Papua. Tetapi gebrakan kita NTT itu naik menjadi peringkat ketiga kalau tidak salah dalam literasi, dan itu membawa dampak sampai kita buat kegiatan gathering nasional di perpustakaan provinsi membahas mengenai ini. Padahal itu hal kecil sebenarnya. Konsep kita sederhana, tetapi ketika kita dilakukan membawa dampak yang sangat besar. Kalau saya lihatnya seperti itu. Saya coba menjembatani gagasan dan juga pengalaman yang dibagikan oleh Bung Randi dengan membangun pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Bung Alan terkait dengan pencitraan Bung Alan. Nah, mungkin dalam pandangan orang pada umumnya terkait dengan istilah orang muda, orang akan mengaitkan dengan prestasi, orang akan mengaitkan dengan anak kemarin sore. Nah, bagaimana sih cara pandang Bung Alan sendiri biar memaklumkan masyarakat agar mau menerima orang muda yang ingin berprestasi, yang ingin menunjukkan bakatnya, yang ingin menunjukkan kemampuannya di bidang politik? Siap. Orang muda itu setiap kali misalnya sebagai caleg misalnya, saya ketika turun ke kampung, kita selalu akan menghadapi pertanyaan yang ya kurang persis. Dia bilang, orang muda itu bisa apa? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, maka yang harus kita jual itu adalah ide, gagasan, dan narasi yang kuat. Sehingga kita meyakinkan mereka bahwa ya dalam berpolitik misalnya, kita harus ya minimal menggunakan misal pendekatan-pendekatan yang bagus untuk memberikan kontribusi positif bagi pembangunan. Nah, kalau kita hanya turun dan bilang saya muda, lalu kemudian akan ada pertanyaan lanjutan, ini anak orang muda, tetapi orang muda itu juga kenapa misalnya, ya toh? Orang muda itu ada apa misalnya? Sehingga jawaban untuk itu yang paling tepat adalah kita turun dengan gagasan kita turun dengan narasi kita dan ide, supaya mereka menganggap, oh, orang muda ini juga minimal mampu memahami persoalan dan mengatasi persoalan, khususnya dalam politik. Mungkin yang dimaksud seperti yang Bung Randi katakan tadi, bahwa orang muda juga terlibat dalam karya-karya yang nyata misalkan. Ya, kalau misalkan begini Bung Alan, ada pandangan atau mungkin realita bahwa orang tua yang notabene dengan pendidikan terbatas
menyekolahkan anaknya sampai memperoleh gelar sarjana, baik itu strata 1 dan seterusnya misalkan. Kemudian anak itu kembali ke kampungnya, ke rumahnya, ingin mengaplikasikan ilmunya, tapi terkendala pada standar kebiasaan di masyarakat. Kamu saya sekolahkan untuk pergi bekerja dalam tanda kutip pekerjaan-pekerjaan tertentu, bukan datang dan mendikte saya lagi. Nah, tantangan seperti itu terkait dengan Bung Randi dan juga Bung Alan tentang tema yang kita bahas pada sore hari ini. Apa sih terobosan yang mungkin dianjurkan untuk lebih mengenalah di sistem sosial masyarakat kita saat ini? Jadi saya di lembaga pendidikan Sekolah Tinggi Ilmu Cendanawangi, kebetulan sekarang ada kurikulum Kampus Merdeka, Merdeka Belajar. Saya membuat satu terobosan itu kita padukan antara teori, 50% teori dan 50% praktek. Pengalaman kami, saya pribadi itu ketika dulu saya kuliah, itu kami prakteknya itu cari sendiri. Tetapi sekarang saya mau kalau mahasiswa STH Cendanawangi ketika keluar menjadi sarjana hukum atau mendapatkan gelar sarjana hukum, itu dia sudah siap dipakai. Dia sudah siap dipakai. Jadi kita ada terobosan, nanti kita akan buat pelatihan kewirausahaan. Jadi selain orang hukum itu bisa menjadi pengacara, jaksa, hakim, ASN, tapi bisa juga jadi pengusaha. Jadi ketika mereka diterjunkan ke masyarakat, mereka adalah sarjana yang siap pakai. Sarjana yang nanti membuka lapangan pekerjaan. Itu yang harus kita siapkan. Dan itu kita sedang berproses. Bahkan sekarang juga STH Cendanawangi itu sudah kerjasama dengan kejaksaan, dan dari sisi praktek kita didukung oleh Kejaksaan Kabupaten Timur Tengah Utara. Ketika ada persoalan, kita diundang untuk diajak diskusi, memberikan advice, memberikan masukan, kira-kira persoalan seperti ini harus diselesaikan seperti apa. Dan itu yang dibutuhkan oleh mahasiswa. Nah, hal ini adalah pengalaman pribadi saya yang kemudian saya mix dalam dunia pendidikan. Nah, mungkin seperti itu. Mungkin Bung Alan yang menambahkan. Saya sepakat dengan Abang Randi. Nah, dalam perspektif saya misalnya menjawab pertanyaan Pak Eman tadi, bahwa misalnya ada yang pulang lalu kemudian sekolah S1 lalu kemudian terkendala dan kemudian ya pada akhirnya tidak bisa mencapai apa yang diinginkan misalnya. Nah, saya ingat beberapa tahun lalu ada senior saya, Abang Irenius Alupan itu, dia kemudian waktu saya pulang setelah sebelum habiskan S1, studi S1 saya pada waktu itu, dia panggil saya, adik mari kita bergabung ke grup TV, kita ke Eva TV itu, lalu kemudian kami sama-sama untuk membangun. Nah, dalam konteks itu saya ingin mengatakan bahwa ya kita yang merasa bahwa punya kemampuan sedikit dan kemudian kapasitas, kita bangun kekuatan untuk dalam hal apapun. Misalnya kami membangun media itu memberikan kontribusi kepada politik misalnya dalam kontrol sosial, ya memaksimalkan potensi kami dalam kontrol sosial di masyarakat sehingga benar-benar ya minimal mengawasi pemerintah sehingga kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan tetap ada dalam rule kebenaran misalnya. Nah, jadi bagi saya para orang muda, marilah kita bangun dari tidur kita, segera cari apapun yang sesuai dengan kita punya basic, dan kemudian merasa misalnya orang yang kuliah sosiologi misalnya, dia masih terkendala pada persoalan misalnya cari kerja segala macam, kita buka lapangan kerja sendiri. Misalnya dia ada bakat misalnya menggambar segala macam, kita rangkul mereka dan kemudian jadikan satu wadah untuk berkembang, tapi juga memberikan kontribusi positif bagi misalnya daerah dan masyarakat. Ada unsur kreativitas yang ditonjolkan dalam ini. Oke, ini masih terkait politik nih, Bung Alan, Bung Randi. Kalau di bidang politik itu kan gampang-gampang sulit. Banyak kepentingan, kemudian ada sistem yang harus ditabrak. Misalkan kalau orang muda ingin secara lurus ingin mengaplikasikan murni pengetahuan dan energinya. Nah, misalkan Bung Alan ke depan kalau tertarik untuk terjun ke dunia politik, ada strategi khususkah yang mungkin dalam kapasitas sebagai orang muda? Siap.
saya memahami bahwa sekarang ini adalah era digital. Kita memasuki era digital. Kunci dari yang tadi kita sebut bahwa begitu baru masuk kita pakai yang lurus-lurus saja, padahal kita menghadapi belokan yang terlalu banyak. Betul. Bagi saya belokan-belokan ini dibuka dengan satu cara, yaitu transparansi. Transparansi. Kita masuk ke dunia politik, kita kerja secara transparan, media di mana-mana, sehingga misalnya seorang DPRD misalnya, ya toh? Kita turun ke situ, misalnya saya sebagai orang muda, saya dipilih dari DPRD, saya akan menghadirkan, saya berupaya untuk menghadirkan sejumlah TV di situ, sehingga kerja-kerja kita itu transparan dan dilihat oleh masyarakat. Nah, sehingga nanti jangan kemudian dinilai bahwa wah sudah terkontaminasi dengan kepentingan segala macam. Sehingga menurut saya kuncinya hanya satu, transparansi. Nanti baru diikut lagi dengan berbagai jenis pendekatan segala macam untuk dalam urusan politik itu. Sejauh ini mengerucut beberapa poin ya. Jadi karya nyata, kemudian intelektualitas, kreativitas, kemudian ada paparan soal transparansi di dalam melaksanakan ini seandainya rakyat memberikan kepercayaan. Ya. Sekarang kita masuk di konteks kabupaten kita, Kabupaten Timur Tengah Utara. Sudahkah orang muda menunjukkan potensi? Kita lanjutkan setelah yang satu. Kalau kamu tidak pernah mengeksekusi ide itu akan menjadi satu khayalan impian yang tidak pernah akan tercapai. Tetapi kalau kamu memulai satu tindakan, hasilnya akan di luar ekspektasi. Meskipun kecil. Saya jalan dengan cara saya, tetap menyadarkan keluarga, menyadarkan orang-orang di dekat saya, agar demikian memahami bahwa money politik itu jahat. Money politik itu sifatnya kontraktual. Dia setelah bayar kita, dia tidak pusing. Hubungan kita sudah habis. Simak selengkapnya bincang-bincang santai di podcast Beta Timor. Membahas peran dan kontribusi orang muda bagi pembangunan daerah dengan tema Mencari Pemimpin Muda bagian 1 hanya di kanal YouTube Beta Timor Channel. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam solid, militan, dan setia. Pemirsa Beta Timor Channel, terima kasih masih setia bersama kami. Kita lanjutkan di segmen yang berikut. Masih tentang pertanyaan saya tadi. Kiprah orang muda di Kabupaten Timur Tengah Utara, sudahkah menunjukkan potensinya? Secara general kalau kita lihat pemimpin dunia, misalkan ada Sanna Marin yang terpilih sebagai Perdana Menteri termuda ya, usia 34 tahun, terpilih sebagai seorang Perdana Menteri di Finlandia, seorang perempuan, energik, begitu berintelektual, mampu menunjukkan bakatnya. Di Indonesia, di daerah Jawa misalkan ada Gibran Rakabumi, dan lain-lain. Nah, harapan dari orang muda, narasumber yang hadir sore hari ini. Sudahkah orang TTU, khususnya anak-anak muda di kabupaten kita, menunjukkan bakatnya, menunjukkan kemampuannya, secara berkelompok maupun secara individu? Apakah sudah terasa pada kondisi, konteks kita hari ini? Mulai dari siapa dulu nih? Ya, Bung Alan, silakan. Oke. Ya, saya langsung mengerucut pada misalnya konteks politik, karena saya lihat di dalam konteks yang lain memang kehadiran orang muda sudah banyak memberikan kontribusi. Misalnya Abang Randi ya toh, dalam pembangunan, dalam misi untuk literasi misalnya. Ini memberikan kontribusi positif, bagi Kabupaten Timur Tengah Utara. Dan juga dalam konteks yang lain saya lihat misalnya ada beberapa kelompok organisasi klik dan segala macam, organisasi kebudayaan segala macam. Nah, ini saya kira kehadiran orang muda di era digital ini luar biasa. Mereka punya kreativitas untuk memberikan kontribusi positif bagi Kabupaten Timur Tengah Utara. Namun saya belum melihat begitu kentara atau belum terlalu muncul pada permukaan generasi-generasi milenial yang ingin terjun ke dalam dunia politik. Nah, ini saya pada akhirnya mengingat ramalannya Machiavelli waktu itu. Dia bilang apa? Politik itu kalau kita bukan bertempur dengan aturan, itu teori yang pertama. Berarti yang kedua adalah kita bertempur dengan senjata. Nah, dalam konteks senjata yang dimaksud Machiavelli pada waktu itu kita rasakan hari-hari ini. Terlihat bahwa peperangan kepentingan di dalam tataran politik praktis semakin luar biasa, gesekan-gesekan semakin luar biasa. Nah, ini memberikan dia mengarahkan pandangan anak muda. Jadi paradigma orang muda mulai berubah. Politik itu pada akhirnya kita kenal dengan yang buruk saja. Padahal si Immanuel Kant bilang apa? Cerdaslah dalam berpolitik, cerdaslah seperti
ular dan tanpa kesalahanlah seperti merpati. Berarti dari situ saya mengatakan ada implikasi etis di situ. Ada koridor etika di situ yang tidak boleh sembarangan disimpangi misalnya, ya toh. Nah, sehingga sebenarnya yang ada itu bukan yang buruk saja dalam politik, tetapi juga ada yang baik. Nah, sehingga orang muda khususnya dalam politik sebaiknya harus segera minimal mempelajari dan memberikan kontrol sosial bagi pemerintah misalnya, untuk kemudian pemerintah dalam mewujudkan kebijakannya sesuai dengan yang kita sebut sebagai bonum communitatis, kesejahteraan rakyat. Kesejahteraan. Bung Randi, kalau kita ikuti perkembangan sekarang semenjak dekade 2000-an sampai masa sekarang ini, begitu terasa loncatan teknologi. Bagaimana kelompok remaja sampai kelompok muda-mudi yang tumbuh pada era sekarang ini sangat tergantung ya, bahkan sangat konsumtif terhadap Android, internet, jejaring sosial dan sebagainya. Berdasarkan pengalaman Pak Randi selama ini dalam tataran sebagai akademisi dan juga karya-karya nyata yang disumbangkan untuk pembangunan masyarakat, adakah terobosan yang ingin dijembatani antara loncatan teknologi ini, kemudian sifat konsumtif yang sangat konsumtif dari kaum muda kita saat ini, dengan harapan Bung Randi ke depan untuk membangun arah tersendiri bagi pembangunan nilai-nilai orang muda di kabupaten kita. Silakan Bung Randi. Baik. Dengan loncatan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya digital, saya lihat generasi-generasi 2000-an, generasi milenial, ini adalah generasi yang melek teknologi. Tetapi dalam penggunaan teknologi itu belum secara positif kalau menurut saya. Karena begini, sekarang ini banyak sekali digital ya, atau dunia maya atau media sosial itu yang bisa dijadikan sebagai lahan untuk mencari nafkah, sebagai lahan untuk mencari mata pencarian. Tetapi saya lihat fenomena yang ada di TTU itu masih sangat minim. Sedangkan generasi muda itu sudah melek teknologi. Hari ini kita ajar aplikasi, hari ini mereka langsung paham. Tetapi ada kelemahan-kelemahan yang menurut saya peluang-peluang yang mereka tidak bisa tangkap. Misalnya membuat sebuah usaha kemudian menggunakan media sosial sebagai sarana untuk promosi. Saya lihat lebih banyak pada bisnis MLM dan lain sebagainya. Itu yang mereka aktif menggunakan. Tetapi dari sisi pemudi yang ada di TTU untuk menjual karyanya itu masih sangat minim. Jadi harapan saya, kita selain melek teknologi, kita harus bisa memanfaatkan teknologi. Karena kalau dunia nyatanya ada uangnya, atau dalam dunia nyata itu ada kehidupannya, hal yang sama juga berlaku di dunia maya. Tinggal bagaimana kita menangkap peluang itu. Tinggal bagaimana orang menangkap dan memanfaatkan peluangnya. Ya. Bung Alan, ke depan apabila Bung Alan komit untuk terjun ke dunia politik praktis, bagaimana sih kiat yang ingin Bung Alan bangun? Mungkin bisa dibagi ke pemirsa Beta Timor Channel kisi-kisinya. Terobosan mengenai digital marketing itu sendiri. Silakan berbagi pengalaman. Jadi saya bersyukur kebetulan ya orang tua bisa mensekolahkan saya di luar di Pulau Jawa. Nah, sehingga selain pengalaman intelektual, pengalaman akademis, tetapi juga ada pengalaman lain yang saya dapatkan. Nah, dalam politik itu saya misalnya saya terpilih, ini saya omong seolah-olah saya sudah terpilih. Ya, tidak apa-apa kan, harus optimis. Ya, harus punya harapan, karena harapan itu kan doa, toh. Impian itu kan doa yang optimis. Jadi begitu saya terpilih misalnya, ya kita buka pertama dengan transparansi. Kemudian kita menggunakan seluruh pendekatan akademis agar supaya anggaran itu bisa mewujudkan apa yang diharapkan oleh masyarakat, ya toh. Nah, terkait dengan digital marketing, saya punya pengalaman yang luar biasa. Saya di Kota Semarang, saya melihat Gubernur Jawa Tengah itu Pak Ganjar, bagaimana dia mengelola digital marketing. Begitu dia jadi gubernur, dia siapkan beberapa kepala dinas misalnya, kemudian dia secara pribadi punya Instagram dengan media sosial yang lain.
Nah, dia pakai kelompok, nanti kelompok untuk mempromosi si UMKM segala macam, Betul. makanan, kemudian minuman, ya toh, kemudian apa namanya, apalagi kita misalnya di daerah ada kain tenun dan segala macam. Nah, kita bisa menggunakan misalnya anak-anak muda yang berkompeten mempromosi apa namanya kita punya hasil-hasil UMKM. Begitu yang dilakukan oleh Pak Ganjar Pranowo di Semarang sebagai Gubernur Jawa Tengah, pakai Instagram pribadinya tiap hari paket misalnya kue nastar misalnya. Nah hari ini semua orang dari kabupaten ini dia promosikan kuenya di Instagram. Ini menurut saya ya punya pengaruh terhadap pembelian dari masyarakat. Jadi Akhirnya sebuah gerakan iya, marketer yang masif ya. gerakan secara masif dan itu menurut saya ya menarik, yang contoh yang patut kita tiru apalagi sekarang era digital. Bayangkan anak muda di kota Keva ini, seluruh anak milenial yang katanya apa yang kami sebut dengan anak-anak gaul misalnya. Nah anak-anak gaul ini kalau misalnya kita himpun mereka lalu kemudian apa yang punya Instagram dengan pengikut sekian misalnya, nah ini kita kasih mereka untuk kasih kewajiban ke mereka untuk kemudian bisa bantu memperkenalkan misalnya. Dan juga di situ kita wajibkan dinas memperkenalkan melalui media-media sehingga ya pergerakan untuk digital marketing dilakukan secara masif. Nah, saya kira menurut saya ya saya kira itu pendapat saya dan sudah terukur. Misalnya di Semarang terukur. Saya kira kalau kita buat di TTU itu menjadi sesuatu yang menarik. Bisa direplikasi. Ya. Kalau misalkan kita berkaca pada perkembangan kota Kefamenanu saat ini, kita bersyukur bahwa kota Kefamenanu memiliki perkembangan. Bahwa saat ini kota Kefamenanu sudah memiliki universitas negeri, ada sekolah tinggi, kemudian ada sekolah seperti SMA, ada SMP, SD, sampai di tataran yang paling rendah di tingkat taman kanak-kanak dan PAUD. Persoalan tentang pendidikan politik, sumbangsi yang paling real dari kehadiran lembaga-lembaga akademik ini dalam tataran pemanfaatannya oleh orang muda di dalam ibu kota kabupaten ini seperti apa sih? Bung berdua mencermatinya selama ini. Silakan. Tentang ini apa pendidikan politik. Pendidikan politik. Oke. Jadi kalau kita di Sekolah Tinggi Lumung Cenanawangi, kita itu sudah MOU dengan Bawaslu. Jadi kita sebagai pengawas partisipatif. Pengawas partisipatif. Ya, Mungkin jadi, bisa lebih diperinci. Kita itu memberikan masukan, masukan kepada Bawaslu tentang sekaligus mensosialisasikan kepada masyarakat tentang kerja-kerjanya Bawaslu. Jadi kita juga mengedukasi masyarakat untuk ya jangan terima uang, money politik, kemudian serangan fajar dan lain sebagainya. Itu yang kita coba untuk memberikan edukasikan kepada masyarakat. Karena sayang sekali pemuda itu dia punya hak untuk menentukan arah kebijakan termasuk politik 5 tahun ke depan. Sayang sekali kalau dia harus digadaikan dengan money politik. Sayang sekali. Ya. Soekarno dulu sangat bangga dengan pemuda. Katanya berikan saya 10 orang pemuda maka saya akan pindahkan gunung. Nah, pemuda itu harus idealis. Idealis dalam arti dia melihat visi, melihat misi daripada calon yang dia pilih. Jangan melihat seberapa cuan yang dia dapat. Ya, kalau orientasinya money oriented. ya itu memang orientasinya ke uang ya memang susah. Sampai kapanpun juga ya pendidikan politik itu tidak bisa jalan. Tetapi saya mau pemuda itu berdiri dan mengatakan bahwa kita pada posisi ini. Nah, kemudian saya berharap juga untuk partai-partai politik ya untuk bisa turut berpartisipasi dalam memberikan pendidikan politik. Karena konstitusi kita itu tidak terlepas dari amanat konstitusi kita itu mengamanatkan ke partai politik untuk bisa mempengaruhi kebijakan. Dan mereka punya kewajiban untuk bisa melakukan pendidikan politik. Demikian. Bung Alan, nasib orang muda, nasib remaja, nasib anak-anak di kabupaten kita ini tergantung juga pada sistem dan subsistem politik yang dipraktekkan dalam kehidupan politis praktis saat ini. Bagaimana ada oknum-oknum tertentu yang secara pribadi untuk kepentingan pribadinya menghalalkan
praktek black campaign, kemudian mempraktekkan money politik di dalam memuluskan niatnya untuk menjadi orang tertentu di kursi pemerintahan. Sedangkan publik secara umum tidak dipagar untuk mengoreksi apakah benar salah, benar tidaknya praktek ini, itu tergambar secara jelas, baik peperangan di media sosial, baik itu dalam melihat secara langsung praktek yang terjadi di masyarakat. Adakah saran yang digagas oleh Bung Alan ke depan? Masih bisakah diselamatkan nasib anak muda dan anak-anak di TTU ini dari praktek money politik dan black campaign? Silakan Bung Alan. Dalam persoalan itu saya kira saya hanya semacam memberikan catatan kaki mengenai argumentasi Abang Randi dalam bagaimana partai politik menerjemahkan perintah konstitusi. Nah, saya lihat kurangnya kerja partai politik, misalnya bergandengan dengan kampus, dengan akademisi, ya toh, Kerja-kerja kolaborasi. kerja-kerja kolaborasi untuk memberikan pendidikan politik yang luar biasa bagi masyarakat. Saya lihat itu belum ada. Nah, minimal cara ini kita harus tempuh. Kalau tidak, apa yang kita hadapi sekarang, dan yang kita hadapi sekarang ini sebenarnya secara teoritis dulu itu Socrates sudah memberikan ketidaksukaannya terhadap demokrasi. Dia bilang demokrasi itu bisa saja terbuka kesempatan bagi orang dungu sekalipun untuk memimpin kita. Nah, ketika terbuka kesempatan bagi orang dungu untuk memimpin kita, maka selesai. Nah, sehingga dari situ secara praktis saya mengamati orang-orang dungu ini, ya menurut saya dalam klasifikasi saya bilang ini cara yang dibangun pasti ada dengan money politik. Nah, ini kalau kita tidak putuskan rantai ini melalui pendidikan politik yang masif, kerja-kerja kolaboratif, kata Abang Randi tadi, misalnya partai politik menggandeng menggandeng kampus, kaum akademisi untuk kemudian memberikan pencerahan, maka selesai, nanti akan tetap seperti ini. Sehingga menurut saya, ya saya tentu ketika memahami persoalan ini, saya jalan dengan cara saya, tetap menyadarkan keluarga, menyadarkan orang-orang di dekat saya, agar demikian memahami bahwa money politik itu jahat. Money politik itu sifatnya hanya kontraktual. Dia setelah bayar kita, dia tidak pusing. Hubungan kita sudah habis, ya toh? Hubungan kita sudah putus. Nah, dia tidak pikir untuk mau misalnya menyuarakan, misalnya kalau dia DPR misalnya mau menyuarakan mengenai ini, dia hanya orientasinya hanya pada kerja-kerja praksi menguntungkan dirinya sendiri. Betul. Sehingga nanti begitu mau pemilihan lagi dia datang untuk mengambil hati masyarakat. Sehingga cara-cara ini harus dipotong dengan pendidikan literasi yang masif dengan kerja kolaboratif tadi, supaya kemudian generasi-generasi muda di TTU dan kemudian orang-orang tua bisa memahami persoalan. Bung Randi, apakah ada tantangan dari sudut pandang tertentu, misalkan ketika orang muda masuk dalam barisan politik, orang muda menunjukkan kiprahnya, apakah dari sudut pandang, dari paradigma orang tua sendiri melihat bahwa ini kompetitor nih? Saya rasa itu hal yang lumrah. Karena ketika generasi muda muncul, itu suatu hal yang akan dianggap sepele. Dia anak kemarin kok. Iya. Masa dia bisa memimpin kita? Tetapi ada hal yang ingin saya sampaikan. Ungkapan itu adalah ungkapan yang tidak sportif. Artinya bahwa memangnya orang tua saja yang bisa. Kalau kita berbicara tentang inovasi, kita berbicara tentang konsep, tentang ide, bahkan sampai pada tahap eksekusi, orang muda lebih jago. Saya contoh saja kayak digital. Coba kasih orang tua dengan orang muda. Orang muda hari ini dia komputer dia akan kuasai, tapi orang tua. Nah, jadi jangan selamanya menganggap bahwa orang muda itu tidak bisa apa-apa. Hanya karena orang muda itu jarang dikasih kesempatan. Karena itu kasih kesempatan untuk orang muda menunjukkan kreasinya, ya. Kasih kesempatan. Mungkin itu. Kalau yang sejauh selama ini, saya ingin kita ke pinggiran dulu, ke desa-desa yang masih ada di Kabupaten Timur Tengah Utara, tapi mungkin selama ini tidak terekspos ya bagaimana kehidupan mereka di sana yang masih berjalan secara manual untuk kebutuhan-kebutuhan dasar misalkan. Ada keterobosan tertentu yang ingin Bung Alan tawarkan, bagaimana agar orang muda di sana pun bisa menunjukkan kreativitas mereka
agar terkolaboratif dengan apa yang selama ini sudah berjalan di kota. Silakan. Siap. Saya kira dalam persoalan itu, ya kita tahu semua bahwa memang orang-orang di desa, kebanyakan mereka terkendala pada dana. Nah, saya sudah turun ke beberapa desa, dana kemudian ini, mereka kewalahan sekali. Sehingga untuk mau misalnya, kita buat konsolidasi saja misalnya, kami yang turun ke sana atau mereka yang datang ke kota untuk kemudian kita bangun kerjasama. Nah, ini kesulitan pertama mereka ada pada dana. Nah, kemudian yang kedua, kalau jalan pintas menurut saya yang paling masuk akal itu, mereka mengaktifkan potensi mereka di dalam politik desa khususnya. Nah, orang-orang muda secara maksimal kemudian melakukan kontrol sosial yang luar biasa terhadap desa misalnya. Ini ada case ya, misalnya di daerah saya di Bukit Leu. Daerah kami Bukit Leu itu hasil alam kopra, kemiri, asam itu hasil alamnya melimpah sekali. Nah, tetapi karena ya tidak ada kerja kolaboratif tadi misalnya untuk memikirkan bagaimana hasil alam ini memberikan kontribusi bagi kesejahteraan mereka, apalagi misalnya di desa. Nah, itu pada akhirnya kita memberikan keuntungan ini bagi orang lain, orang di kabupaten lain. Nah, kalau kita bangun kerja-kerja yang kolaboratif, yang bagus, maka kemudian hasil alam ini memberikan keuntungan bagi kita, ya toh, sekaligus juga barangkali PAD, pendapatan hasil daerah bisa meningkat. Nah, sehingga ya bagi saya sekarang di kampung yang paling ini menurut saya, kecuali yang di bagian kota, tapi kalau misalnya di daerah-daerah Bigoki yang di pedalaman, saya kira mereka harus mengaktifkan potensi mereka untuk sebagai kontrol sosial terhadap pemerintah desa, sehingga dana-dana itu misalnya bisa dipakai untuk hasil-hasil alam tadi, supaya bisa memberikan kontribusi positif juga bagi mereka. Jangan sampai dana desa dikelola secara serampangan, padahal kita punya hasil alam yang melimpah, pada akhirnya tidak memberikan kesejahteraan sama sekali untuk mereka, dan kemudian kepala desanya akan masuk penjara karena mengelola uang tidak tahu. Nah, inilah yang saya kira pendapat saya. Baik, Bung Randi, saya ingin melemparkan sebuah spekulasi sederhana. Misalkan kalau orang tua atau kelompok yang tua melihat fungsi air misalkan secara manual ya untuk mengairi sawah, kebun dan lain-lain. Tapi dari perspektif orang muda bisa melihatnya sebagai spot wisata. Di situ dibikinkan jembatan, dibikinkan taman, kebun stroberi misalkan yang bisa dijadikan spot wisata. Harapan untuk pemerintah daerah dari Bung Randi, bagaimana untuk menyambungkan kreativitas yang sudah ada di dalam diri orang muda di TTO ini, tapi belum terjembatani karena berbagai macam kendala. Silakan Bung Randi. Kalau saya melihat regulasinya itu sudah ada, itu ada tentang BUMDes. BUMDes itu itu amanat konstitusi yang diberikan kepada desa untuk bisa mengelola potensi-potensi desa yang ada. Nah, yang paling penting di sini adalah pendampingan. Generasi muda ini harus didampingi dari hulu hingga hilir, dari awal hingga akhir. Contoh, misalnya ternak ayam. Pemerintah harus bisa mendampingi dari bagaimana cara dia menetas, kemudian merawat, kemudian penggemukan, kemudian supaya jangan kena penyakit, kemudian dijual. Dan jualnya kemana? Itu harus tuntas. Kalau hanya di awal saja yang dijelaskan, kalau pertanian tanam saja tapi tidak ada yang beli, orang nanti akan bosan, akan meninggalkan pertanian. Jadi memang butuh pendampingan, kemudian butuh kerja kolaboratif, edukasi. Ya mungkin harus rajin-rajin menggandeng investor. Ya, contoh misalnya kalau popcorn, jagung kita banyak, kemudian keripik, kayu kita banyak. Daripada hanya dijual manual di pasar baru dan pasar lama. Iya. Saya contohkan orang suku Jawa. Dia keluar dari Jawa ke Timor, ke TTU, mencari nafkah di sini dengan menggunakan produk lokal kita. Betul. Itu mereka bisa hidup dan artinya bisa sejahtera. Kenapa kita tidak buat sendiri dan supaya kita bisa sejahtera? Apa yang salah di situ?
Apakah itu berkaitan dengan mindset mungkinkah? Ya bisa jadi. Bisa jadi. Bung Alan, ini berkaitan dengan mindset. Pola pikir orang untuk mengembangkan potensi yang ada. Orientasi hasil pendidikan misalkan. Secara umum bisa kita lihat. Tidak secara general, tetapi ini dipraktekkan dalam masyarakat kita. Bagaimana setelah lulus sekolah, sasarannya adalah menjadi pegawai negeri. Saya baru dianggap sebagai manusia kalau saya menggunakan seragam sebagai pegawai PNS, bernip, bertitel, dan lain-lain. Sedangkan banyak potensi-potensi lain yang tidak terasah. Bagaimana Bung Alan melihatnya, tapi kita kunci setelah yang satu ini. Ya, terima kasih. Kalau kamu tidak pernah mengeksekusi ide itu akan menjadi satu khayalan impian yang tidak pernah akan tercapai. Tetapi kalau kamu memulai satu tindakan, hasilnya akan di luar ekspektasi. Meskipun kecil. Saya jalan dengan cara saya, tetap menyadarkan keluarga, menyadarkan orang-orang di dekat saya, agar demikian memahami bahwa money politik itu jahat. Money politik itu sifatnya hanya kontraktual. Dia setelah bayar kita, dia tidak pusing. Hubungan kita sudah habis. Simak selengkapnya bincang-bincang santai di podcast Beta Timor, membahas peran dan kontribusi orang muda bagi pembangunan daerah dengan tema Mencari Pemimpin Muda bagian 1, hanya di kanal YouTube Beta Timor Channel. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam solid, militan, dan setia. Baik, Bung Alan, Bung Randi, terima kasih masih bersama dengan saya di studio Beta Timor Channel. Kita lanjutkan jawaban dari Bung Alan nanti soal orientasi dari pendidikan anak-anak muda di kabupaten kita ini. Bagaimana setelah lulus, sudut pandangnya adalah menjadi manusia adalah berseragam sebagai pegawai PNS. Silakan Bung Alan. Jadi saya secara teoritis misalnya menganalisis, saya kira itu persoalannya persoalan kultural, persoalan budaya. Nah, paradigma ini sudah tertanam sejak dahulu, sudah membudaya sejak dahulu di saya kira entitas secara keseluruhan. Nah, saya bisa jadi jawab teman-teman ketika ini pengeluhannya tetap sama. Kalau kita pulangin orang tua pasti paksa kita untuk PNS baru bisa. Nah, saya kira oleh karena persoalan kultural itulah, maka saya pikir harus ada reformasi, semacam reformasi kultural. Dengan mulai, ya kita ini kan wataknya komunalitas, suka berkelompok. Nah, kelompok-kelompok, kita bangun kelompok, tetapi bangun kelompok yang mendatangkan hasil. Ya bisa kita gunakan seluruh teknologi misalnya untuk mendatangkan hasil, ya toh? Atau dengan mulai membaca peluang-peluang usaha melalui teknologi segala macam, menjual usaha-usaha melalui teknologi, dikemas dengan baik, ya toh, untuk ini. Nah, saya kira ini akan mendatangkan atau akan meningkatkan ekonominya, ya toh, akan meningkatkan ekonominya, dan di situ dia mulai sadar bahwa PNS bukan satu-satunya pendapatan, tetapi pendapatan melalui usaha-usaha ini justru lebih orang-orang misalnya kita lihat saudara-saudara kita di Jawa misalnya, suku-suku Jawa, mereka sangat kreatif menggunakan segala macam cara untuk bisa menghasilkan uang, tetapi yang dalam konteks positif tentunya mengelola media misalnya, wah itu mereka mendatangkan pemasukan yang luar biasa. Nah, sehingga saya kira kalau kita di TTU mulai dengan memaksimalkan seluruh potensi kita yang ada, seperti contoh saya tadi di pertama, menggunakan seluruh kreativitas, misalnya dia jurusan politik misalnya, tetapi dia punya kreativitas menggambar misalnya, atau ini buat lukisan misalnya. Nah, ini kalau dimaksimalkan secara baik, ini akan mendatangkan uang, dan bahkan bisa saja dia bisa melebihi dari gaji seorang PNS. Jadi manusia tidak semesti kita harus manusia itu pada pertamanya dia adalah manusia dahulu, sehingga jangan kemudian dia jadi PNS baru kemudian dia menjadi manusia. Kalau bukan jadi PNS ya jadi monyet semua. Jadi manusia itu hakikat, itu melekat pada diri dia. Sudah menjadi manusia dahulu. Jadi manusia itu tidak diberikan lagi melalui seragam PNS. Manusia itu melekat. Paradigma itu yang harus dilawan oleh orang muda. Bung Randi, kalau kita mengkacamatai kebenaran realistik misalkan, bahwa kasus PTT kemarin misalkan, gelombang demonstrasi yang begitu membludak di persoalan ketenagakerjaan yang masih ada kaitannya dengan seragam pemerintah.
Tapi bagaimana kiprah orang muda misalkan harga cabai meroket, harga gula meroket misalkan. Apakah ada gerombolan orang muda yang turun ke jalan dan membantai kebijakan itu? Hari ini nasib PTU ini kan sebenarnya terletak di pundak orang muda yang akan tumbuh menjadi generasi pembangunan ke depan. Apa yang ingin Bung Randi katakan terkait fenomena itu? Baik, saya melihat fenomena PTT kemarin, saya dari basic pendidikan, dari basic akademisi, saya melihat bahwa itu adalah kegagalan daripada pendidikan. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Itu merupakan satu evaluasi untuk lembaga pendidikan agar bisa mempersiapkan sarjana-sarjana yang produktif, bukan sarjana-sarjana yang konsumtif. Sehingga lowongan pekerjaan yang kemarin yang direbut oleh hampir 10.000 orang itu tidak akan terjadi. Ketika kalau kita bisa mempersiapkan sumber daya manusia yang ya biar tidak 100%, anggaplah 20-30% dari total yang wisuda, misalnya 700 ya anggaplah 200 lah yang bisa produktif, bisa membuka lapangan pekerjaan. Hal ini tidak akan terjadi. Dan saya rasa harga cabai tidak akan meroket kalau hal itu bisa dilakukan. Akan tetapi seperti yang tadi paradigma harus jadi ASN, kemudian mindset kita bahwa kita menjadi manusia itu karena menggunakan seragam atau atribut. Nah itu pola pikir yang salah menurut saya. Bob Sadino saja dia bukan orang yang memiliki gelar yang banyak, tetapi dia mengatakan bahwa pintaran mana? Saya yang hanya lulusan SMA tapi saya mempekerjakan orang-orang yang bertitel-titel. Mana yang lebih pintar? Nah, di situ ada salah satu pola pikir yang dibangun bahwa sekolah itu adalah salah satu alternatif atau salah satu cara untuk memudahkan kita mencari atau mendapatkan nafkah atau mencari nafkah. Itu adalah salah satu cara. Ya. Kita diajar untuk memudahkan, tapi bukan berarti kita diajarkan untuk terkonstruksi bahwa kita kalau berhasil itu karena menggunakan atribut. Salah. Saya pikir pola pikir itu harus dihilangkan. Ya. Jadi kalau harga cabai ya itu karena sedikit orang yang menanam. Saya lihat ada beberapa anak muda yang berhasil di bidang pertanian. Kalau tidak salah ada Pak Lawrence, kemudian ada Kak Meti. Ini adalah contoh-contoh anak muda yang berhasil di bidang pertanian. Dia menjual melon, kemudian menjual sayur-sayuran. Bahkan sekarang ada aplikasi yang dibuat, ada aplikasi delivery sayur-sayuran. Itu ada hal-hal yang kreatif. Kemudian dulu pernah ada, kalau tidak salah Kak Miki pernah buat satu aplikasi Timorgo. Nah, kreasi-kreasi seperti ini nih, kalau menurut saya pemerintah harus bisa support. Ya. Support dalam arti ya memberikan mereka ruang. Ya, meskipun kalau anggarannya kecil memberikan mereka ruang saja untuk mereka berkreasi. Dan kalau bisa secara kontinu ya. Biar terus tumbuh. Kontinu dan konsisten. Betul. Jangan hari ini difasilitasi, ya, cuma hari ini, besok tidak ada lagi. Nah, itu kendala-kendala yang sering terjadi. Jadi saya mau menghimbau kepada anak-anak muda. Jadi kalau misalkan kuliah di bidang apapun juga, kalau bisa berpikir untuk menjadi produktif. Kita harus berpikir untuk produktif dulu. Ketika kita sudah berpikir produktif, kita akan dipaksa untuk bisa melakukan sesuatu. Karena ini pengalaman pribadi saya. Pengalaman pribadi saya yang dari keluarga yang memang bukan berlatar belakang dari ASN. Kemudian latar belakang orang tua saya itu latar belakang yang sederhana, tetapi mereka mengambil keputusan untuk terjun ke sektor swasta. Dan sampai pada hari ini menjadi bukti bahwa saya dihasilkan dari mereka sampai dengan saat ini. Sehingga saya mau membagi kepada generasi muda konsep ide itu. Kalau mau cerita kalau ceritakan konsep ke orang yang mendukung. Kalau orang yang tidak mendukung, jauhi. Kemudian ide itu dibungkus baik-baik dan dieksekusi. Kalau kamu tidak pernah mengeksekusi ide itu akan menjadi satu khayalan impian yang tidak pernah akan tercapai. Tetapi kalau kamu memulai satu tindakan, hasilnya akan di luar ekspektasi. Meskipun kecil. Contoh, saya biasa contohkan ke mahasiswa-mahasiswa, saya bilang, kamu suka dengan seorang cewek, tapi kalau kamu tidak katakan cinta,
dia tidak akan pernah, kamu tidak akan pernah tahu bahwa dia bisa Suka menjadi betul. pacarmu, dia suka denganmu atau tidak. Jangan-jangan orang lain yang duduk Ya. di pelaminan. Baik, Bung Randi. Terkait dengan tanggung jawab, peran serta motivasi, dorongan menjaga secara konsisten dan kontinu. Saya ingin melemparkan sebuah spekulasi menutup perbincangan kita. Sekalian kedua narasumber ini memberikan closing statement. Bolehkah orang muda memimpin TTU? Merebut, kalau menggunakan bahasa politik praktis ya, merebut tongkat estafet untuk menunjukkan kiprahnya, menunjukkan bakatnya. Layak orang muda untuk memimpin di Kabupaten Timur Tengah Utara? Silakan dengan paradigma masing-masing, bebas berpendapat. Saya persilakan dari Bung Alan. Siap. Saya kira pertanyaan itu layak untuk diajukan. Tapi saya tentu kembali kepada apa yang saya katakan sejak awal. Muda tidak bisa kita jual secara serampangan lalu tanpa di backing dengan apapun. Muda itu harus di backing dengan ide, harus di backing dengan gagasan dan kemudian narasi yang kuat dan bahkan kerja praktis yang sudah kita hasilkan. Nah, kalau ini beberapa aspek tadi sudah ada di pikiran orang muda itu, ya toh, bukan hanya TTU, bahkan negara ini orang muda bisa pegang. Kalau misalnya sudah punya backingan yang tadi saya sebutkan itu. Nah, itu menurut saya akan luar biasa. Nah, tetapi satu hal bagi saya yang menurut saya penting juga untuk diingat bahwa muda, walaupun ya kita ada gagasan, ada ide, ada narasi, tetapi harus ada satu yang kuat, yaitu juga moral, integritas. Moral dan integritas. Nah, integritas ini mesti melekat. Dia jangan hanya saja cerdas lalu kemudian moralnya rendah sekali. Itu juga bisa terjebak pada proses-proses ya, misalnya praktik-praktik KKN dan lain sebagainya. Ini butuh integritas yang kuat. Integritas itu saya kira saya bagi dalam 3 hal. Yang pertama integritas intelektual, kemudian integritas secara moral, dan integritas spiritual. Nah, 3 ini kalau dia melekat benar-benar pada orang muda itu, saya kira akan terjadi revolusi yang luar biasa seperti sejarah revolusi Kuba. Itu bisa saja terjadi di titik suatu hari nanti. Saya kira itu. Semoga ya ke depan seperti itu. Ya, silakan Bung Randi sekalian closing statement. Layak atau tidak? Ini satu pertanyaan yang gampang-gampang susah sebenarnya. Kalau saya melihat, kalau Soekarno mengatakan bahwa berikan saya 10 orang pemuda, di situ sudah sangat jelas bahwa bangsa ini kalau tidak ada pemuda tidak mungkin merdeka. Ada Sumpah Pemuda 28 Oktober. Jadi untuk layak, saya rasa pemuda sangat layak. Berikan kesempatan kepada pemuda, biarkan pemuda itu berkreasi. Pemuda itu harus melakukan kesalahan. Kalau dia tidak melakukan kesalahan, ibarat permata yang indah itu harus melalui tahapan yang sangat pembentukan yang sangat keras, sehingga dia menjadi permata yang sangat. Anak muda juga seperti itu, kasih kesempatan, layak. Karena kenapa layak? Karena anak muda mampu, menurut saya sangat mampu. Banyak sekali sekarang, banyak pengusaha muda kok yang berhasil. Dulu kalau saya kuliah di Jogja itu, hampir setiap 1 bulan itu ada penghargaan pemuda, penghargaan pengusaha muda baru, selalu ada. Dan anaknya Pak Jokowi, Kaisang ya. Kaisang. Ini contoh-contoh anak muda yang sangat luar biasa. Jadi anak muda jangan duduk diam, tetapi mulailah untuk bersuara, memberanikan diri. Jangan takut. Semua itu ada proses, dan pembelajaran itu adalah setiap hari. Pembelajaran itu bukan di bangku kuliah. Pembelajaran itu adalah ketika kamu keluar dari bangku kuliah, kemudian mengaplikasikan antara teori dan praktek, lalu dimanfaatkan dan lalu dinikmati atau dirasakan oleh masyarakat. Itu baru dikatakan sebagai seorang yang berhasil. Mungkin seperti itu. Terima kasih kedua narasumber yang kompeten dan juga sudah membagikan pengalaman berharga dan juga gagasan-gagasan bagi pemirsa Beta Timur Channel di studio Beta Timur Channel petang hari ini. Baik, tidak terasa kita sudah tiba di penghujung acara pemirsa Beta Timur Channel.
Menutup kesempatan diskusi kali ini, saya ingin mengutip pendapat dari seorang cendekiawan, seorang pakar hukum gereja, Santo Thomas Aquinas. Beliau mengatakan bahwa saya sudah berkeliling ke banyak tempat, saya sudah mengunjungi banyak daerah, tetapi saya mendapati diri saya belum mengetahui apa-apa. Buat orang muda, banyak belajar, berani untuk kemukakan diri. Semoga pesan-pesan yang disampaikan oleh narasumber pada hari ini bermanfaat untuk membangun daerah Bin Mafo kita yang tercinta. Terima kasih, sampai jumpa di kesempatan yang akan datang. Jangan lupa like, subscribe, dan follow akun Beta Timor Channel. Terima kasih. Kalau kamu tidak pernah mengeksekusi ide itu akan menjadi satu khayalan impian yang tidak pernah akan tercapai. Tetapi kalau kamu memulai satu tindakan, hasilnya akan di luar ekspektasi. Meskipun kecil. Saya jalan dengan cara saya, tetap menyadarkan keluarga, menyadarkan orang-orang di dekat saya, agar demikian memahami bahwa money politik itu jahat. Money politik itu sifatnya kontraktual. Dia setelah bayar kita, dia tidak pusing. Hubungan kita sudah habis. Simak selengkapnya bincang-bincang santai di podcast Beta Timor, membahas peran dan kontribusi orang muda bagi pembangunan daerah dengan tema Mencari Pemimpin Muda bagian 1, hanya di kanal YouTube Beta Timor Channel. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam solid, militan, dan setia.